Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tugas Perkembangan Masa Anak-anak, Remaja, dan Dewasa. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Irman Nursyada dan anggota saya ada Ulaya Amali Arwa dan Zuliani Akimul Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan apa tugas perkembangan pada masa anak-anak. Tugas perkembangan pada masa anak-anak menurut Hafikus 1961 mengartikan tugas-tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Tugas perkembangan pada usia anak-anak dimulai usia 2-13 tahun. Usia anak-anak dibagi menjadi dua, yaitu periode usia prasekolah dan usia sekolah. Atau usia prasekolah disebut dengan masa kanak-kanak awal dan usia sekolah disebut dengan kanak-kanak akhir. 1. Usia kanak-kanak awal usia 2-6 tahun. Pada masa anak-anak awal, berbagai macam istilah diberikan pada masa prasekolah ini, yaitu orang tua sering menyebut periode ini sebagai trouble age atau troublesome age. Dikatakan demikian sebab pada periode ini orang tua sering dihadapkan pada problem tingkah laku, misalnya keras kepala, tidak nurut, negativitas, mimpi buruk, iri hati, ketakutan yang irasional atau tidak masuk akal pada siang hari, dan sebagainya. Untuk tugas-tugas perkembangan anak, menyempurnakan pemahaman mengenai konsep-konsep sosial, konsep-konsep benar dan salah, dan seterusnya, dan belajar membuat hubungan emosional yang makin matang dengan lingkungan sosial baik di rumah maupun di luar rumah. Tugas perkembangan pada masa anak-anak awal menurut Robert J. Hafikus 1961 adalah sebagai berikut. A. Toilet training. Hakikat tugas yang harus dipelajari anak yaitu buang air kecil dan buang air besar yang bisa diterima secara sosial. B. Belajar membedakan jenis kelamin serta dapat bekerja sama dengan kelamin lainnya. C. Belajar mencapai stabilitas fisiologis. Manusia pada waktu lahir sangatlah labil yang dibanding fisik orang dewasa. D. Membentuk konsep-konsep yang sederhana tentang realitas fisik dan sosial. E. Belajar kontrak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, menghubungkan diri sendiri dengan emosional. F. Belajar membedakan mana yang baik dan buruk serta mengembangkan kata hati. 2. Usia anak-anak akhir 6-13 tahun. Pada masa anak-anak akhir atau anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Selanjutnya, konstan menamakan masa anak-anak akhir atau masa anak sekolah ini dengan masa intelektual, di mana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangan pusat pada aspek intelek. Tugas perkembangan pada masa anak-anak akhir menurut Robert J. Hafikus adalah A. Mempelajari tampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. B. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. C. Belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya. D. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. E. Mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. F. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. G. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata, dan tingkah nilai. H. Mengembangkan sikap
terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Untuk B, tugas perkembangan pada masa remaja akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya, yaitu Mbak Ulaya Amali Arwa. Ya, yang kedua saya akan membahas tentang tugas perkembangan masa remaja. Apa sih tugasnya? Menurut William Case, bagaimana dikutip Yudrik Yahya mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri sebagai keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan remaja sebaya, baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri sendiri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. Yang ketujuh, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri, sikap atau perilaku kekanak-kanakan. Selanjutnya, tujuan tugas perkembangan remaja. Yahya mengemukakan pendapat Louis Lacolle yang mengklasifikasikannya ke dalam 9 kategori, yaitu yang pertama, kematangan emosional. Yang kedua, pemantapan minat-minat heteroseksual. Apa sih heteroseksual itu? Heteroseksualitas merupakan ketertarikan seksual atau kebiasaan seksual orang-orang yang berbeda jenis kelamin atau gender dalam pengertian pasangan gender. Yang ketiga, kematangan sosial. Yang keempat, emansipasi dari kontrol keluarga. Yang kelima, kematangan intelektual. Intelektual sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan mengerti tentang suatu ilmu pengetahuan. Kematangan intelektual seseorang ditandai dengan sikap-sikap yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan mempertimbangkan keputusan yang ada. Yang keenam, memilih pekerjaan. Yang ketujuh, menggunakan waktu senggang secara tepat. Yang kedelapan, memiliki falsafah hidup. Yang kesembilan, identifikasi diri. Mengingat tugas-tugas perkembangan tersebut sangat kompleks dan relatif berat bagi remaja, maka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, remaja masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan supaya dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kondisinya. Di samping tugas-tugas perkembangannya, remaja masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang tentu saja menuntut pemenuhan secepatnya sesuai darah mudanya yang bergejolak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menurut Edward adalah meliputi yang pertama, kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, kebutuhan akan rasa superior, ingin menonjol, ingin terkenal. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan akan keteraturan. Yang kelima, kebutuhan akan adanya kebebasan untuk menentukan sikap sesuai dengan kehendaknya. Yang keenam, kebutuhan untuk menciptakan hubungan persahabatan. Yang ketujuh, adanya keinginan untuk berempati. Yang kedelapan, kebutuhan mencari bantuan dan simpati. Yang kesembilan, keinginan menguasai tapi tidak ingin dikuasai. Yang kesepuluh, menganggap diri sendiri rendah. Yang ke-11, adanya kesediaan untuk membantu orang lain. Yang ke-12, adanya sikap untuk mengkritik orang lain. Yang 13, adanya keuletan dalam melaksanakan tugas. 14, kebutuhan adanya variasi dalam kehidupan. Tugas perkembangan masa dewasa. Ada beberapa peristiwa kehidupan yang dialami oleh orang dewasa.
Peristiwa-peristiwa tersebut meliputi 1. Dewasa awal. Herlock mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Namun, secara umum, yang tergolong dewasa muda ialah mereka yang berusia 20-40 tahun. Tugas perkembangan masa dewasa awal yang dikemukakan oleh Harvey Kurtz adalah sebagai berikut. A. Mulai bekerja. B. Memilih pasangan hidup. C. Belajar hidup dengan suami atau istri. D. Mulai membentuk keluarga. E. Mengasuh anak. F. Mengelola atau mengemudi rumah tangga. G. Menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara. Dan yang terakhir, H. Menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. 2. Dewasa tengah atau dewasa madya. Banyak pandangan yang variatif sehubungan dengan bilangan usia dewasa tengah. Herlock membatasi usia dewasa tengah adalah sekitar 40-60 tahun. Ia membagi menjadi 2 fase, yaitu usia tengah baya dini umur 40-50 tahun dan usia tengah baya lanjut umur 50-60 tahun. Dalam banyak hal, periode dewasa tengah adalah waktu timbulnya tekanan emosional. Oleh Bernice Negartin dikatakan bahwa periode ini merupakan suatu masa ketika orang merasa puas dengan keberhasilannya. Meskipun bagi orang lain ada kalanya periode ini justru merupakan permulaan kemunduran. Tugas perkembangan masa dewasa madya yang dikemukakan oleh Harvey Kurtz adalah sebagai berikut. A. Menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. B. Menghubungkan diri dengan pasangan hidup sebagai individu. C. Membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Dan D. Mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. E. Mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. Yang terakhir F. Mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Yang ketiga, dewasa akhir. Memasuki lanjut usia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Kisaran usia yang ada pada periode ini adalah 60 tahun ke atas. Ada beberapa orang yang sudah menginjak usia 60 tahun tetapi tidak menampakkan gejala penuaan fisik maupun mental. Oleh karena itu, usia 65 dianggap sebagai batas awal periode usia lanjut pada orang yang memiliki kondisi hidup yang baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.